Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya menyambut kita semuanya malam hari ini yang telah join dan yang sebentar lagi akan join juga. Puji nama Tuhan, Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Kita bersama-sama boleh memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan boleh menerima berkat firman Tuhan yang akan senantiasa menuntun setiap langkah kita. Kita sambut firman-Nya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Untuk doa firman saya serahkan kepada Bapak Diaken Indra Wijaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang melingkupi kami, sampai kami Tuhan berada di Kamis terakhir Tuhan di penghujung tahun ini. Kami percaya juga kasih-Mu akan melingkupi kami di sepanjang tahun-tahun ke depan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami boleh Tuhan menerima firman-Mu. Kau berkati Bapak Gembala, Kau berkati kami, supaya kami siap Tuhan untuk menerima, mendengar firman-Mu dan boleh melakukannya. Saya percaya kasih-Mu yang menuntun kami, memberikan kami kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tuntun kami, bentuk kami Tuhan, sepenuh dengan rencana. Kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami alaskan doa dan berdoa kami. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam saudara-saudara, Shalom. Ya, masih suasana Natal. Barangkali masih ada segelintir di antara kita yang tidak sempat jumpa. Selamat merayakan hadirnya Sang Natal untuk kita semua. Puji Tuhan. Dan pasti bukan hanya kebahagiaan saja yang diberikan Tuhan, di atas semuanya adalah kekuatan ilahi. Demi kita dapat melanjuti lagi, jika Tuhan masih berkenan, menuntun kita memasuki tahun baru. Ada kekuatan khusus. Nah, nanti pertanyaannya,
Bagaimana Pak supaya kekuatan Tuhan itu terus turun melimpah atas kita? Itulah yang akan kita bahas pada malam ini. Biarlah setiap kita boleh menerima kekuatan dan berkat yang datang dari Tuhan. Banyak prediksi untuk tahun yang akan datang ini beragam, ya. Yang sudah nampak terasa bahwa wah ini akan ada ya hal-hal yang kalau kita tidak mengerti rencana Tuhan, kita sudah akan kemakan isu dan itu tidak boleh. Ya, kita menerima kekuatan ilahi. Apapun yang akan kita hadapi ke depan. Anak Tuhan tidak boleh cengeng, anak Tuhan tidak boleh konyol, anak Tuhan akan bersikap militan karena ada kekuatan yang khusus dari sorga. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 112 ayat 6 dan sampai ayat yang ke-8. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Puji Tuhan, haleluya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang-orang itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Nah, lawannya itu siapa? Apa? Lawannya adalah berbagai ya ketakutan, kecemasan, macam-macam tantangan, problem hidup yang kadang-kadang belum datang kita sudah bayang-bayangkan sendiri. Nah itu masalahnya. Iya kan? Belum tentu ada. Tapi seringkali kita ini dihantui dengan perasaan sendiri. Makanya di sini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak Tuhan tidak boleh hidup mengandalkan perasaan. Nanti kalau sudah baperan, akhirnya bahasanya anak muda sekarang jadi mager. Apa mager? Males gerak. Kenapa? Karena baper, bawa perasaan. Tidak jelas sudah mulai mikir ini, itu. Orang bicara nanti bakalnya begini, bakalnya begitu. Walah. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tolong saudara pegang teguh. Ayat yang ke-6. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Ayo baca kalimat berikutnya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Puji Tuhan. Siapa Pak? Ini kan nggak dijelaskan. Yang ingat orang benar, ya Tuhan lah. Ya kan? Kalau saya dan saudara benar, Tuhan ingat kita, diingat terus. Tuhan nanti bisa pakai burung gagak sekalipun untuk menunjukkan bahwa dia ingat, bahwa dia sanggup menolong tepat pada waktunya, bahwa dia bisa mengulurkan tangan tanpa terlambat, ya, untuk dia menyatakan segala kebaikannya. Kenapa? Karena orang benar itu, firman Tuhan katakan diingat. Kalau saudara dan saya benar, hidup nih, coba ya lakukanlah apa yang kita ketahui gitu ya. Di dalam kehidupan ini yang seharusnya kita kerjakan. Orang tuh kalau ingat, ya mengingat kita yang benar. Saya pikir di mana aja enggak bakal sengsara. Andai kata saudara sampai di satu tempat di daerah yang paling asing, saya kok tetap yakin kita enggak akan sampai kelaparan. Yang setuju angkat jempol saudara. Iya, dan orang mengingat, hai apa kabar? Aduh lama kita tidak jumpa. Ya, kadang-kadang begini, orang ketiga itu dengar dari kawannya, weh kamu ingat nama ini? Ah gitu ya, nama ini siapa? Sebutkan namamu saudara-saudara. Ya, lantas orang ketiga memberikan respon, wah iya, gimana kabarnya? Dia sekarang lagi datang loh ke wilayah kita ini, umpamanya gitu. Waduh sekarang di mana? Aku sudah kehilangan nomor kontaknya. Bisa nggak kasih nomor ya HP-nya dia? Oh ada ini.
Iya, kasih. Sambung menyambung. Orang yang benar perilaku hidupnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang akan mengingat ya, itu naluri Tuhan. Ya, adalah inspirasi ilahi itu diberikan kepada orang-orang itu untuk ingat. Kemudian apa? Waduh, orang benar itu mungkin telah menanamkan jasa. Orang benar itu telah berperilaku baik terhadap ya kawan-kawan. Saudaraku, orang benar itu tidak melakukan sesuatu, ada batu di balik udang, saudaraku ya dikasih Tuhan. Iya, nggak butuh, nggak punya program, nggak ada embel-embel, ya. Tetapi aku lakukan apa? Yang bagus, yang baik, yang benar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Akhirnya orang yang begitu itu di mana-mana akan diterima orang. Saya yakin dah, saya yakin. Saya dalam hal ini nggak perlu ngasih contoh yang sebaliknya ya. Yang jelek itu dilupakan dan dihindari. Iya, ya jangan jadi yang jelek lah ya. Saya berdoa muka boleh jelek. Kayak saya juga ya pas-pasan ya saudaraku. Tetapi coba cara berpikir ya, cara ngomong. Kalau bisa ada omongan itu yang diurapi Tuhan, ya kalimat-kalimatnya itu tidak ikut yang umum. Coba saudara cari pilihan kata yang bisa mendatangkan manfaat atau berkat buat orang lain. Contoh gini, ketika ada orang bermasalah atau kedukaan yang sering kita dengar, sabar ya, sabar tabah ya, itu. Coba saudara renungkan. Apalagi kalau saudara sudah sempat pernah punya pengalaman mengalami situasi seperti itu. Itu bukan tambah kekuatan, ya. Dalam hati orang itu akan berkata begini, enak aja ngomong sabar, sabar, kamu udah ikut ngerasain seperti situasi yang sedang aku alami. Bener apa bener? Coba saya minta respon dari saudara. Iya. Dan kalau gitu gimana Pak? Cari pilihan kata yang lebih tepat. Kita kan anak Tuhan. Tidak boleh kemudian kita berpikir, ya menyerah kalah sebelum maju berperang umpamanya. Saudara-saudara, Tuhan minta supaya kita menjadi pribadi yang kuat karena Tuhan menguatkan kita. Nah, salah satu cara Tuhan lewat kita, lewat mulut kita juga dimungkinkan. Terus kata-katanya apa Pak yang paling pas? Salah satunya ya, ini tidak jadi permanen ya. Jangan saudara kemudian memformulasikan ini. Tapi salah satu contoh umpamanya ya situasi ini memang tidak enak. Loh, lebih baik begitu. Ya, aku bisa bayangkan, rasakan ya. Tetapi ingat ada Tuhan Yesus, Tuhan pasti memberi kemampuan buat kamu. Tuhan pasti tolong, Tuhan campur tangan. Kalau ini adalah orang-orang yang sudah memperjuangkan bagian keluarganya yang menderita sakit, sudah dilayani, diobatkan, dirawat dan sebagainya, terus kemudian meninggal. Katakan kepada keluarga itu, apa yang kalian sudah usahakan perjuangkan, biaya tidak sedikit. Ya, tetapi sekarang yang kau kasih, kita kasih, sudah pulang ke sorga. Tapi saya mau kasih tahu buat kalian, jerih lelahmu, pengorbanan kalian semua, seluruh keluarga melayani kepada yang terkasih, tidak sia-sia, diingat Tuhan. Itu langsung orang ya hatinya teguh, hatinya besar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya jangan kita di tengah kedukaan ngomongnya salah-salah gitu. Gimana sakit ya? Tanya, sakit apa? Cerita. Loh, kamu salah kok dibawa ke rumah sakit situ. Padahal sudah meninggal ini. Coba kalau dibawa rumah sakit sana. Ini omongan, ya kalau bahasa nyampe saya, bocai saudaraku. Apa Pak? Ambu jahe? Bukan, ambu kencur. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Orang bisa di rumah sakit ini, dipindah ini, cari yang lebih bonafit. Ini lebih hebat. Maaf ya, nyawa itu di dalam kekuasaan Tuhan. Apalagi kalau nyawa kita anak-anak Tuhan, kepunyaannya Dia. Dia ingat kita, tidak akan pernah dilupakan. Sewaktu-waktu, dimanapun bisa diajak Tuhan ke sana. Iya kan? Dan jangan mengandalkan, usahakan yang terbaik, oke. Tetapi jangan mengandalkan sampai jadi kecewa. Ketika kita berpikir, kenapa tidak tertolong? Kenapa yang diusahakan ya kok tidak berhasil? Lantas saling menyalahkan. Apalagi kalau dalam saudara dengan saudara. Ya kan? Ada saudara yang sudah merawat, ya mungkin kumpul dengan
orang tua ini yang melayani, terus kemudian yang jauh-jauh datang begitu rada nyelah umpamanya. Itu nggak jadi berkat. Ya, orang itu akan campur baur, sedih ditinggal yang dikasih, yang dilayani dan meninggal. Yang kedua, dia merasa tidak dapat apresiasi sedikit pun dari yang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, dia malah kena tohok. Ya, seolah-olah teledor, seolah-olah tidak berhasil. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini tadi saya sedang mengatakan tentang, coba ya, kita berusaha dalam pikiran, dalam perkataan, ya, lanjut di dalam perbuatan. Hal-hal yang sekiranya bisa menyenangkan orang lain. Ya, menyenangkan besan, saling sama besan, menyenangkan sesama saudara, ya, menyenangkan anak-anak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, anak-anak nanti otomatis ya sudah melihat gambaran pola hidup seperti itu, dia juga akan berusaha menyenangkan orang tua. Nah, itu mata rantai yang tidak terpisahkan. Hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu reward yang diterimakan lagi kepada kita yang melakukan itu adalah bagian dari bukti Tuhan ingat kita. Ya, Tuhan ingat kita. Jadi, hari ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat kebenaran firman. Ya, orang benar itu diingat selama-lamanya. Ya, diingat selama-lamanya. Puji Tuhan. Makanya Tuhan sudah membuat kita jadi benar. Caranya gimana? Dia menebus kita. Dia menolong kita, dia mengangkat kita ya dari lumpur, ya, dari maut dikatakan. Bahkan dalam kitab Mazmur itu pasal 10 ayat 18 atau sebaliknya, ya, dikatakan dia dari tempat tinggi menekuk langitnya lalu turun. Itulah yang dilakukan oleh Sang Firman. Anak Allah itu, ya, firman Allah itu, dia datang ke dalam dunia, ya, Sang Natal yang sedang kita peringati hari-hari ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya kenapa sampai kemudian ya ada satu kalimat kata yang menunjuk pada sosok pribadi hanya kepada Yesus. Coba kita buka ayat klasik. Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Silakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan. Ini nggak ada di tempat lain loh. Ya, saudaraku. Dan ini bukan untuk yang lain, hanya satu. Ya, hanya satu yang mendapat nama ini. Dan ini yang menamakan langsung turun dari atas itu. 700 tahun sebelum peristiwa Natal, Nabi Yesaya di sana dipakai oleh Tuhan untuk bicara. Nanti ada seorang perawan melahirkan anak laki-laki dan dinamainya dia Immanuel. Dan digenapi itu pada waktu 700 tahun kemudian berjalan, tepat kalau dari sekarang 2000 tahun yang silam kurang lebih, saudaraku yang dikasih Tuhan, di Bethlehem Efrata. Ya, sosok yang luar biasa, yang kehadirannya melibatkan berlaksa-laksa tentara langit, ya, tentara sorga, malaikat sorgawi, melakukan sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Kenapa? Karena Sang Maha Besar turun demi ya memperhatikan umatnya, memberikan perhatian, mengingat bahwa turunan Adam ini butuh ditolong. Turunan Adam butuh ditebus. Turunan Adam ya butuh mendapat kasih karunia. Turunan Adam butuh disertai. So, kalau enggak, Tuhan tahu dunia ini penuh wewe gombel, ya, penuh ya apa? Setan, hantu, jin, demit. Ya, orang-orang saudara saya, orang Batak berkata, begu. Dan membuat orang sengsara di dalam dunia ini. Hidupnya kemudian manusia berdosa, ditipu ya dengan berbagai macam cara. Di mana kuasa kegelapan setan itu
ingin membuat manusia semua sengsara di dalam kehidupannya. Dan kita tahu ada satu kebenaran firman yang berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Sang Immanuel itu datang di tengah-tengah kita. Supaya apa? Supaya Allah betul-betul menyertai kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Nah, sekarang banyak orang berhenti sampai di situ. Tuhan menyertai kita, Allah menyertai kita. Untuk apa menyertai kita? Nah, ini yang harus kita telisik pada saat ini, saudara-saudara. Sehingga kita mengerti bahwa dia datang tujuannya dan dia tinggal di tengah-tengah kita. Itu bahkan di perjanjian lama, kalau saudara coba flashback ya, kita buka Keluaran 25 ayat yang ke-8. Di sana kita tahu prinsip ini sudah sempat dikumandangkan di tengah-tengah bangsa Israel selagi mereka dalam perjalanan melalui padang ya gurun. Tetapi sayangnya ya orang-orang Israel yang melihat berbagai macam keajaiban ya supranaturalnya Tuhan itu diejowantakan, dimanifestasikan. Mereka sulit untuk beriman sungguh-sungguh. Ya, saudara-saudara, bahkan peristiwa yang ditulis di dalam Keluaran 25 ayat 8 ini digenapi dengan hadirnya Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus, sebagai Al-Masih dalam bahasa Timur Tengahnya. Ya, ternyata orang Israel masih belum dapat mengerti. Bahkan sebagian besar masih menunggu datangnya Mesias yang lain. Ya, belum mengerti bahwa ini adalah penggenapan dari Keluaran 25 ayat 8. Silakan anakku Indra Wijaya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi kerinduan untuk Tuhan diam di tengah-tengah umatnya. Itu sudah terlintas, dinyatakan sejak dalam perjanjian lama. Jadi jangan sampai salah ya. Mungkin ada orang yang sempat berpikir, Pak, Allah dan cara kerja Allah di perjanjian lama dan perjanjian baru itu beda kayaknya, Pak. Jawabannya tidak, ya. Cuman di tengah-tengah perjanjian lama itu Allah banyak berkiprah, ya, secara lebih khusus di tengah-tengah suku bangsa, ya, Israel. Yaitu bangsa yang dianggap pilihan Allah berdasarkan janji Allah kepada Abraham. Jadi sama-sama. Makanya hal-hal yang sifatnya gambaran dia sudah katakan. Bangunlah ya kemah sembahyang supaya aku bisa hadir dan diam di tengah-tengah mereka. Kerinduan Allah hadir di tengah umatnya dan dia mau ya menyertai kita dengan satu tujuan. Apa tujuannya, saudara-saudara? Ini yang penting. Tujuannya adalah supaya kita dapat dengar-dengaran akan suara Tuhan. Karena ketika anak Tuhan mendengar, memperhatikan, belajar, mengimplementasikan prinsip-prinsip firman kebenaran di dalam hidupnya, di situ menjadikan kita anak Tuhan kuat. Kita menerima kuasa ilahi yang dimungkinkan untuk kita bisa menerusi segala situasi dan kondisi. Maka kalau demikian, genap firman di dalam Mazmur tadi, bahwa kita tidak perlu takut berita, kabar, celaka, segala macam bakal terjadi begini dan begitu. Apalagi ini mungkin ditampilkan oleh orang-orang yang merasa ahli dapat memprediksi ya hal-hal yang bakal terjadi, tukang ramal. Mungkin saudara saya tukang guamnya, ya, saudaraku ingin meramal nasib dan lain sebagainya. Saya mau katakan buat keluarga besarku dimanapun Anda berada, ketika engkau mendengar firman Allah, menerima pemberitaan sabda Tuhan ini, jangan sekali-kali ya mencari berita, ramalan, prediksi ya dari berbagai macam sumber yang akan membingungkan. Dan pastinya tidak ada jaminan untuk memberikan solusinya. Tukang ramal cuma kasih tahu, bakalnya nanti begini, begini, begini.
Kalau Tuhan andai kata dia memberitahu atau tidak memberitahu, tiba-tiba dia mengadakan sesuatu yang di luar dari rencana kita. Apa yang di luar dari rencana kita, itu pasti ada di dalam rencana Allah. Apa yang di luar perencanaan kita, pasti, ya, sekali lagi saya katakan, pasti itu ada di dalam rencana Tuhan. Tidak mungkin di luar rencana Tuhan. Sekali lagi, apa yang di luar rencana kita tidak mungkin, ya, itu di luar rencana Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita mungkin merasa kecewa ketika kita lagi menghadapi kegagalan. Kita kecewa, waduh, dapat tempat kuliah bonafit, ya, dapat tunjangan, dapat segala macam beasiswa. Ya, wah, di tempat yang sangat-sangat, ya, luar biasa. Tiba-tiba situasi, kondisi, ya, lain ceritanya. Kita kecewa manusiawi. Sesaat rasanya sakit, ya, tidak enak, manusiawi. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara semua, keluarga besarku, dimanapun Anda berada, bahkan kiranya ini menjadi sebuah, ya, penyegar bagi semua rekan hamba-hamba Tuhan, kawan-kawan sejawatku, dengan tidak bermaksud menggurui Anda semua. Bahkan mungkin yang join atau yang satu waktu akan mengakses YouTube dalam pemberitaan firman ini, Anda yang jauh lebih senior dari kami. Dan saya bangga untuk itu, saya bersyukur. Doa dan harapan saya, sekiranya ada kalimat-kalimat penting yang mendatangkan satu penyegaran untuk membawa kita disadarkan, karena siapapun kadang kita jadi lemah ketika kita lupa apa prinsip-prinsip kebenaran firman yang sudah pernah kita terima. Rasanya jadi lemah, jadi tidak berdaya. Tetapi ketika Tuhan mendengarkan suaranya lagi, ya, kita diingatkan apa-apa yang di luar rencana kita pasti tidak mungkin itu di luar rencana Tuhan. Ya, tolong catat baik-baik. Jadi kekecewaan kita jangan berlanjut. Mungkin, waduh, aku harusnya mendapatkan ini, mendapatkan itu. Kenapa tiba-tiba situasi, kondisi, ya, umpamanya peristiwa 2000 tahun silam. Kok 2000 tahun? 2 tahun silam, ya. Maksud saya dalam masa pandemi. Ada orang-orang yang, waduh Pak, kami sebetulnya begini, harusnya kami sudah begini. Tapi kenyataannya, oke, tinggalkan kekecewaan. Cukup di 2 tahun yang lalu. Melangkah di dalam perjalanan, tetap yakin apa-apa yang sudah kami rancang, apa-apa yang sudah kami syukuri, bahkan di dalam doa, ya, saudaraku, ternyata kita tidak mengalami itu. Berarti apa yang di luar perencanaanku pasti tidak mungkin di luar rencana Tuhan. Artinya apa? Pasti dalam rencana Tuhan. Ya, ini perlu saya ulang-ulang supaya saudara dan saya tidak perlu kecewa berkepanjangan ketika kita sedang mengalami, ya, berbagai macam kegagalan sekalipun di dalam kehidupan ini. Saudaraku, karena selalu ada hari esok, ya. Bagaimana caranya, Pak, supaya kami terus menjadi kuat? Tujuan Immanuel, Allah beserta kita. Tidak cuma sekedar dia, ya, barangkali ya, dampingi gitu. Tapi maksudnya supaya dia memperdengarkan suaranya ibarat komandan yang memberikan komando. Dan ketika kita prajurit mau dikomando oleh Tuhan, saya percaya kemenangan menjadi bagian kita semua. Haleluya. Yohanes pasal 10, saudara-saudara. Ayat yang ke-27 dan 28. Silakan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Domba-dombaku mendengarkan suaraku.
Ya, saudara dan saya domba. Sang Immanuel siapa? Gembala. Luar biasa. Dan kenapa dia mau menggembalakan kita? Dia mau suaranya yang lembut kita dengar. Ya, kalau domba-domba itu model penggembalaan mungkin di New Zealand, di Australia, ya, di Eropa, yang lain kita melihat, minimal saudara bisa saksikan di film, ya. Orang menggembalakan kambing domba tidak cuma 10, 20, ratusan, bahkan bisa ribuan, saudara-saudara. Bahkan para penggembala ini kadang dibantu dengan anjing-anjing yang terlatih. Yang anjing-anjing itu mendapatkan predikat sebagai anjing gembala, ya. Dan dibawa ke satu tempat. Rombongan itu jalan, ya. Saudara-saudara, sambil menunggu nanti masa pengambilan bulu-bulunya pada waktu tertentu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tujuannya digembalakan. Ada pemimpin di situ yang memberikan komando, mungkin dengan sempritan, mungkin dengan suara semacam sangkakala, supaya apa? Rombongan domba itu jangan ada satu pun yang kemudian ya keluar dari rombongan. Sebab kalau sampai keluar dari rombongan, ditangkap harimau, ditangkap singa, jadi sate kambing muda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya yakin percaya tidak ada yang mau. Untuk saya dan saudara mau disate oleh Wewe Gombel, ya kan? Nah, itu sebabnya setiap saudara dan saya ketika dia hadir di tengah-tengah kita, tujuannya apa? Dia ingin memperdengarkan suaranya. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kalau kita ikut Yesus, tidak akan pernah tersesat. Ya, kalau kita mengikuti langkah Tuhan Yesus, pasti kita akan dibawa ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, kan gitu ya. Ada lagu yang sederhana, saudara-saudara, bahasa Jawanya, ya. Kalau saudara yang di Jawa atau bikin sedikit belajar, ini termasuk sastra Jawa, saudaraku. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, lagunya Kulon Derek Gusti, dateng pundi lampai pun, ya kan? Kulon Derek Gusti, ya, puji Tuhan. Kalau dalam bahasa yang lain, wo yaken Yesu. Tonali Yesu yaojin, wo yaken Yesu. Ya, saya dapat jempol dari Ibu Julian Jab, ya. Puji Tuhan, ya. Jelek-jelek begini cocok jadi ya musuh. Haleluya. Kemana kita jalan? Ikut aja Yesus. Saudaraku, orang yang mengikut Yesus tidak akan tersesat. Saya rasakan sebelum 1979, hidup saya dibelenggu oleh iblis. 1979, titik balik dalam kehidupan saya. Saya dipeluk oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan, walau mungkin kadang tertatih-tatih, kadang barangkali mengikuti jalan arah Tuhan, saat tertentu, wah, rada keteter. Tetapi dengan sabar Tuhan, sambil menunggu seolah menoleh, ayo Henry, ayo semua ini yang sedang hadir di dalam ibadah secara online, ayo ikuti aku. Kamu akan menikmati rumput yang hijau. Ya, firman Allah yang membawa hidupmu akan menikmati air yang tenang. Hidup dalam damai sejahtera. Walaupun perjalanan tidak mudah. Tapi yakin ketahui, kalau aku menyertaimu, kata Yesus, kamu akan sampai di tempat tujuan. Kerajaan sorga yang mulia. Amin, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya jaminan ini diberikan oleh Tuhan. Ayat yang ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Waduh, ini jaminannya luar biasa.
ya, hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun, iblis apapun, wewe gombel model apapun, tidak akan merebut mereka, merebut kita dari tanganku, huruf besar Tuhan Yesus. Itu sebabnya ada orang tanya kepada saya, Pak Henry, sampean kok jadi seperti begini ini? Saya bilang, iya, saya cocok. Jadi Kristen, saya cocok. Kenapa? Saya bisa mengikut Yesus. Ya, saya cocok sekali dengan Tuhan Yesus. Nggak ada salahnya, ya. Tiap saudara dapat menceritakan itu. Karena Yesus tidak pernah memberatkan setiap kita anak-anaknya. Bahkan ketika kita jalan terseok-seok, dia datang menuntun. Dia membebat ketika kita terluka. Dia mengulurkan tangan ketika nyaris tenggelam seperti Petrus. Berapa kali saya, bahkan mungkin ada di antara saudara, yang dalam perjalanan riwayat sejarah perjalanan hidup kita, nyaris tenggelam, nyaris undur, nyaris tidak tergabung di dalam komunitas domba-domba Tuhan. Tapi tangan Tuhan terulur. Dengan cinta kasih, Dia memungut kita. Bahkan ada yang sudah sempat jatuh di dalam jurang. Seperti Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Sekalipun itu pada hari Sabat, tidak dibiarkan dari 100 itu, yang cuma 1 ekor jatuh di jurang dibiarkan. Justru Tuhan turun, meninggalkan yang 99 yang oke itu, untuk Dia mencari yang sedang mengalami cedera. Hari ini kurang beberapa hari kita memasuki tahun baru, kita tinggalkan tahun ini. Mungkin ada yang butuh dibebat oleh Tuhan. Mungkin masih ada kekecewaan, ya, yang barangkali mendera hidupmu. Engkau barangkali merasa bahwa mengapa aku harus sempat mengalami semua ini. Atau mungkin kata lebih tepat, ya, mengapa harus aku yang menghadapi, yang mengalami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, Sang Immanuel datang dan Dia memperdengarkan suaranya. Ketika kita mendengar suara yang manis, merdu, lembut, yang penuh kasih yang sempurna itu, membuat kita dapat diteguhkan, membuat kita memiliki pengharapan kembali untuk kita menerusi perjalanan, yaitu jalan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Ingat, semakin jauh dari Tuhan, semakin kita mengalami kehausan, kegersangan dalam hidup ini. Saudara-saudara, jangan mau terkecoh. Mungkin ada orang yang sempat terkecoh dengan tipu daya dunia, yang seolah udah tanpa Tuhan, kamu bisa melangkah dengan caramu sendiri, kamu akan berhasil, kamu akan sukses. Saudaraku, keluargaku, bagian dari hidupku, Anda semua, jangan ada yang mau tertipu, jangan terkecoh. Kau lihat di tengah-tengah kekeringan, ketandusan, nampak di kejauhan sana seperti ada bentangan air yang luas, yang menjanjikan akan mengalahkan haus kita, kekeringan tenggorokan kita. Kita kenal istilah lama, awas, hati-hati dengan apa? Fata Morgana. Di dunia ini ada banyak fata morgana. Ketika Tuhan Yesus berkata, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku memberikan sentosa kepadamu. Belajarlah daripadaku. Yesus mengatakan, belajarlah daripadaku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau belajar, ketika kita mau mengikuti apa yang menjadi maksud kehendak Tuhan, saya percaya ada satu kekuatan, support kekuatan ilahi yang diberikan kepada kita. Karena waktu Tuhan berkata, aku memberikan hidup yang kekal, itu berarti apa? Mengangkat kutuk. Tidak ada yang memberikan jaminan seperti ini. Siapa yang bisa kita pelajari dari Alkitab?
Banyak nabi hebat. Dipakai melakukan mujizat-mujizat di dalam kitab suci, dalam Alkitab kita. Saudaraku, tetapi tidak ada satupun yang dapat memberikan hidup yang kekal, kecuali sumbernya hidup itu. Tolong yang kenal sebutkan siapa dia? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Kalau dia tidak memberikan hidup kekal, dalam arti dia tidak menebus kita. Kalau dia tidak mengangkat kutuk itu, apa yang terjadi? Tidak ada kehidupan yang bisa memberikan ketenangan di dalam hati ini. Saya ajak saudara, lihat, nginceng sedikit. Prinsip dalam perjanjian lama. Bagaimana kalau orang itu masih hidup di dalam kutuk? Ya, Ulangan pasal 28. Kita buka Alkitab kita, Ulangan 28 ayat 65 sampai 68. Engkau tidak akan mendapat ketenteraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. Hidupmu akan terkatung-katung siang dan malam, engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Pada waktu pagi, engkau akan berkata, ah, kalau malam sekarang, dan pada waktu malam engkau akan berkata, ah, kalau pagi sekarang. Karena kejut memenuhi hatimu, dan karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal, melalui jalan yang telah kukatakan kepadamu. Engkau tidak akan melihatnya lagi, dan di sana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak lelaki dan budak perempuan, tetapi tidak ada pembeli. Kasihan sekali ya saudaraku. Kita lihat ini. Ini adalah pernyataan dalam perjanjian lama, tetapi nanti ada konotasi keterkaitan dengan kenapa kalau sampai kita udah jadi anak Tuhan, kita disebutnya gereja Tuhan, ya, murid Kristus. Tetapi kita mengalami hal-hal yang tidak nyaman ini tadi. Hal-hal yang, ya, saya pikir tidak ada seorang pun yang mau mengalami seperti ini. Umpamanya 66, hidupmu akan terkatung-katung. Siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Nah ini loh. Kenapa kok kita masih ada di dalam kekhawatiran, kecemasan yang terus tidak beres-beres. Nah lebih parah lagi sampai balik ke Mesir. Ini kan ceritanya konteksnya orang Israel kan. Mau menawarkan diri jadi budak, itu pun tidak ada yang mau beli, saudara. Wah ini hidup apes luar biasa. Saya berdoa, saya usahakan dengan minta hikmat Tuhan. Saya minta didoakan saudara supaya saya diberikan pencerahan, hikmat, wahyu Tuhan. Supaya saya dapat mengajar kebenaran firman Allah. Harapan saya jangan ada seorang pun dari yang menerima ajaran yang saya beritakan dari firman Allah itu masih harus mengalami kenistaan hidup yang demikian. Saya tidak setuju dengan orang yang berpikir orang ikut Yesus mesti harus kaya raya. Saya tidak berpikir seperti itu. Kalau Tuhan mau orang ini memang berjuang sungguh-sungguh, diberi kepercayaan lebih dari yang sudah-sudah, kemudian tambah rendah hati, tambah jadi saluran berkat. Itu semua tidak ada yang sulit bagi Tuhan melakukannya bagi kita. Tetapi bukan tujuan. Bukan tujuan utama. Tetapi yang pasti bahwa hidup dalam pemeliharaan, hidup dalam kepastian, dan tidak perlu terus ya dilanda kekhawatiran. Saudara-saudaraku, tidak perlu bolak-balik terkejut ya di dalam menghadapi hidup ini. Karena kita sadar sebetulnya ada sosok Sang Natal, Immanuel itu. Dia menjamin karena dia ada di tengah-tengah kita. Sekarang saya harus menyampaikan, apa salah satu korelasinya dalam kehidupan Kristen kok masih Pak mengalami begini? Nah, masalahnya kita lihat juga di ayat atasnya, saudara-saudara. Ini penyebab utamanya. Kenapa orang Israel diancam kutukan yang seperti itu tadi? Kita lihat ayat 15 sampai 17. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Saudara, kalau saudara mau lagi sederet lagi itu, ya, ke bawah ayat-ayat itu saudara nanti akan lihat macam-macamnya. Persoalannya sederhana. Dia datang di tengah-tengah kita, memperdengarkan suaranya seperti domba, tetapi domba tidak peduli terhadap suaranya. Di sanalah kita akan melihat kadang kenapa masih ada pribadi-pribadi yang sudah disebut Kristen. Ya, saya tidak mengatakan, sekali lagi saya harus tegaskan, wah langsung ada perubahan signifikan, kayak main sulap. Enggak, Tuhan juga enggak berpikir yang instan. Masih ingat khotbah saya minggu kemarin bahwa Tuhan melakukannya sedikit demi sedikit. Tolong masih ingat itu? Jadi orang-orang yang selalu pikirannya itu berilusi dalam kekristenan. Supaya Tuhan dikit-dikit buat mujizat, dikit-dikit buat mujizat. Ini kata orang Jakarta jadi ya anak kolokan. Ya, anak kolokan itu bukan cuma sekedar bermanja, tetapi bermanja-manja. Dan orang yang demikian sulit untuk bisa memiliki tumbuh kembang yang seimbang di dalam perjalanan kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya inti dari apa yang saya sampaikan. Kenapa Sang Natal itu menjadi Immanuel, Allah beserta kita. Bukan cuma sekedar, dampingi saja. So pasti dia dampingi. Tetapi ada kerinduan hatinya. Ingin memperdengarkan suaranya. Ingin memberikan petunjuk. Ingin memberikan arahan. Ingin memberikan teguran bahkan. Yang membawa kepada suatu kebaikan. Ketika kita memberikan perhatian hanya kepada firman. Bukan kepada ide, ramalan-ramalan manusia. Saya percaya kutuk itu tidak ada di atas kita. Yang percaya katakan amin. Dan sambil menaruh tangan di atas kepala katakan, di atas kepalaku hanya ada berkat-berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kalau ada berkat Tuhan, pasti ada rezeki. Haleluya. Dalam bidang usahamu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam bidang studimu, dalam pertanianmu. Saya sebagai hamba Tuhan mengatakan dalam nama Yesus, di mana ada berkat, di situ ada rezeki yang Tuhan turunkan atas setiap kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Tatap hari-hari selanjutnya dengan penuh kepastian. Segera dengan berani aku tinggalkan tahun ini nanti. Dengan berbagai macam kenangan. Tentu wajar ada suka dan duka. Tetapi yang pasti ke depan di sana pun Tuhan terus menjadi Sang Immanuel. Tidak akan pernah jauh dari kehidupanku. Saudaraku, dengarkan firman. Itu sebabnya masa persiapan, pengucapan syukur, ya hari-hari baru. Ya, saudaraku, kita akan memuliakan Tuhan. Tanggal 1 Januari, ibadah persis hari Minggu. Kita akan perjamuan kudus. Dan Senin, jangan abaikan waktu itu. Jika dimungkinkan yang di wilayah lokal, Kemah Tabernakel Gresik Surabaya, ajukan tukar sip kerja. Kalau mungkin hari Senin, ya hari Selasa, itu saudara mungkin harus masuk kerja. Masih ada kesempatan untuk bicara dengan rendah hati. Kalau mau cuti, ya monggo, ya saudaraku. Ya tapi kan pasti cuti tidak rugi. Kau dapatkan firman Allah. Kuasa Tuhan dinyatakan akan memberikan kesiapan kita untuk menerusi perjalanan di sepanjang tahun 2023 yang masih serba misteri itu. Mau diberkati Tuhan semua? Amin. Puji Tuhan. Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Silakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi,
Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Amin, haleluya. Kalau mau masih lanjut lagi janji berkat Allah, nanti baca di tempat saudara masing-masing usai ibadah ini. Di bawahnya masih ada banyak hal. Termasuk di sini dijanjikan bagi pasangan suami istri yang sampai hari ini berdoa dan belum kunjung datang. Hadir anak yang diharapkan. Doa, Tuhan bilang kok di sini. Kalau Tuhan mau, Tuhan berkenan. Dia punya rencana yang indah khusus dalam hal ini. Mau memberikan anak, tidak ada yang mustahil. Minta Tuhan kiranya memberikan kandungan yang baik, disehatkan. Dan benih yang sehat yang baik. Dan Tuhan memberikan anak-anak yang baik untuk memuliakan Tuhan. Nah, jika Tuhan berkenan, tidak ada yang mustahil. Namun yang perlu saya perhatikan di sini, yang berkali-kali dikatakan ya, saudaraku, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Mendengar suara Tuhan Allahmu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mulai sekarang baca Alkitab di luar jam hari-hari ibadah. Saudara tempat pekerjaan kapan saja ada kesempatan. Ingat, jangan tiktokan. Terus menerus sekali waktu boleh, lihat game sesaat boleh. Tetapi kalau hari-hari sudah games terus, apalagi kalau sudah bernuansa, ada perjudiannya di situ. Tidak ada berkat di dalam perjudian. Tidak ada berkat orang yang menyia-nyiakan waktu kesempatannya. Saya buka YouTube, dapat pelajaran, ada hal yang penting. Buka channel-channel yang kiranya bisa memberi pencerahan, memberikan akal budi yang baik. Itu jauh lebih bagus daripada acara-acara yang gak jelas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, buka Alkitab, baca firman Allah. Dan ini yang akan membawa semua tahun-tahun dalam jalan hidup kita menjadi tahun yang penuh rahmat dan berkat Tuhan. Karena saat kita dengar firman Allah, mata kita tertuju kepada siapa? Kepada Dia yang ditulis di dalam Yesaya pasal 40 ayat 26. Silakan, Yesaya 40 ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Luar biasa, Tuhan yang kita sembah. Ucapkan bersama, Dia Tuhan yang Maha Kuasa dan anak-anaknya mesti kuat. Kepalkan tangan bersama dengan saya dan katakan, anak Tuhan mesti kuat. Sekali lagi, anak Tuhan mesti kuat. Sekali lagi, anak Tuhan mesti kuat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Saat tangan hamba terangkat, menyerahkan setiap pribadi yang tergabung di dalam ibadah PA malam hari ini. Bahkan kami berada di Kamis yang terakhir di tahun 2022 ini. Kami boleh mendapatkan arahan yang penuh kepastian bahwa anak-anak Tuhan seharusnya hidup di dalam berkat Allah. Walau mungkin kadang waktu Tuhan izinkan, apa yang kami rencanakan tidak terjadi, di sana pasti ada dalam rencana Tuhan. Dan di situ semuanya baik adanya. Kiranya pertolongan kuasa-Mu memberikan hikmat, pencerahan, dan iman kepada setiap pribadi yang saat ini terkoneksi di dalam ibadah ini Tuhan. Karena apa yang kami saksikan ini bukan tontonan. Yang kami saksikan, yang anak-anak-Mu saksikan adalah pemberitaan firman dari Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kuat, yang memberikan pertolongan, yang rusak diperbaiki, yang sakit kalau Tuhan berkenan disembuhkan sembuh, yang bermasalah Tuhan berikan pertolongan dan jalan keluar. Dan setiap orang berdoa untuk menikmati rezeki yang baik dari Tuhan, Tuhan kirimkan rezeki dalam nama Tuhan Yesus. Semua kami
kuat berkemenangan dan tidak akan tergoda oleh semua pekerjaan iblis. Tidak akan mau terkecoh oleh kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Roh Kudus senantiasa melingkupi kami. Terima kasih Sang Natal, Sang Immanuel, Engkau selalu menopang kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu semua, kapanpun, dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Pada penghujung ibadah PA yang terakhir di tahun 2022 ini Tuhan, menyerahkan setiap persembahan yang anak-anak-Mu unjukkan kepadamu. Di sepanjang yang selanjutnya, biarlah setiap pribadi yang sungguh-sungguh menyalurkan apa yang seharusnya disalurkan ada di dalam perhatian Tuhan, bahkan diingat sampai kepada kekekalan sorgawi. Terima kasih Tuhan. Apa saja yang dikerjakan, usahakan Tuhan buat berhasil. Untuk semua berhasil dalam iman sebagai pribadi-pribadi yang berkemenangan. Ya Tuhan, setiap persembahan secara manual, secara online, ya Tuhan, mereka memberikan dengan transfer semuanya. Pekerjaan-Mu dapat berjalan dengan baik. Dan kami percaya mereka semua memberi dan apa yang menjadi tujuan Tuhan pasti terlaksana. Nama Tuhan dimuliakan, semua diberkati, dan iblis kerajaannya juga dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih buat malam ini. Kami percayakan hidup semua kami dalam tangan-Mu Tuhan. Keluarga kami dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, negeri kami Indonesia Tuhan berkati. Bangsa kami Tuhan berkati. Kami mengucap syukur karena hari-hari kami ada di dalam topangan anugerah Tuhan. Bahkan seluruh bangsa-bangsa di bumi, diberkatilah setiap mereka. Karena kerinduan Tuhan hendak memberkati. Tuhan tidak ada kerinduan untuk mengutuki, tetapi memberkati. Asal kami mau dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan, pasti Tuhan menggenapi janji-janjinya. Terima kasih Tuhan. Segala hormat puji bagimu sekarang sampai selamanya. Dan segala berkat Tuhan turun atas kami dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati semua keluargaku, seluruh tim pelayan. Tuhan berkati istimewa tim pelayan yang ada di Pastori. Tuhan memberkati semuanya. Jadi lelahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Tuhan berkati.